Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah mengenai topik cinta uang versus cinta Tuhan bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pasti itu dalam perbincangan kita sebelumnya, Bapak sudah sempat menyinggung solusi untuk mengatasi diri kita jangan menjadi hamba uang, jangan menjadi pribadi yang cinta uang tapi menjadi hamba Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan. Langkah pertama itu adalah mengakui dan mengalami pemulihan dari trauma kemiskinan dan penipuan tentang sukses, harta, dan rasa aman. Langkah kedua apa nih? Ya, langkah yang kedua adalah mari asalah meditasi bahwa surga rumahku dan bahwa Bapa pemelihara yang bisa kita andalkan. Meditasi surga rumahku. Maksudnya apa ini, Pak? Ya, secara alami kan kita ini mudah sekali mengadopsi, menerima keyakinan-keyakinan bahwa dunia inilah rumahku. Namanya sukses, namanya cita-cita, namanya perjuangan hidup ini adalah untuk hidup di dunia ini makin baik, lebih baik, makmur, kaya, sukses dalam ukuran manusia. Ketika kita mau menjadikan surga rumahku, orientasinya kepada kekekalan, bukan pada kesementaraan, ini tidak bisa dilakukan hanya bersifat tanpa disengaja. Tapi kita perlu membuat sebuah perlawanan terhadap pola keyakinan yang beredar di sekitar kita bahwa dunia rumahku. Makanya perlu kita asah meditasi ini. Meditasi artinya itu sebuah pemikiran, olah pikir, olah rasa, olah batin yang diulangi terus-menerus. Seperti bagikan seekor binatang sapi memamah biak. Sampai lama inti sari makanan itu, sari patinya merasuk ke seluruh tubuhnya. Nah, demikian ketika kita memeditasikan bahwa surga adalah rumahku, baik lewat pembacaan firman, perenungan firman, lewat perkataan pada diri sendiri, lewat kesempatan kita berdoa setiap hari, ambil jeda, hening di dalam Tuhan. Nah, inilah kita merasuk, meyakini, memvisualisasikan surga rumahku. Jadi perjuangan adalah untuk kesuksesan di surga. Bukan berarti kembali eskapis ya, melarikan diri dari tanggung jawab. Justru karena surga rumahku, maka apa yang kita lakukan dalam kesementaraan, kita lakukan dengan semangat sebagai seorang manajernya Allah. Bahwa akan ada waktunya, Tuanku, Raja dari segala raja akan kembali ke dunia ini menjemput aku dalam kemuliaannya. Dan dia akan menuntut pertanggungjawaban atas kepercayaan, waktu, harta, kesempatan, talenta, karunia yang dia percayakan. Jadi aku harus kelola dengan baik seluruhnya, termasuk dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan bermasyarakat, bagaimana semuanya itu bisa didaya gunakan, bukan untuk kesenangan yang bersifat hawa nafsu, tetapi untuk menyenangkan hati Allah. Nah, inilah meditasi surga rumahku. Selanjutnya yang kedua, memeditasikan bahwa Allah Bapa yang baik dan sempurna ini menjamin kecukupanku, memelihara hidupku. Hidupku bergantung kepada pemeliharaan Allah. Secara alami, iklan-iklan, percakapan, tontonan, dan pemikiran-pemikiran yang beredar di sekitar kita mengajarkan Tuhan itu tidak bisa diandalkan. Dia adalah pribadi yang abstrak. Dia tidak peduli dengan kita. Kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus berusaha sendiri. Barulah kita bisa pasti tercukupi dan aman kondisi kita, finansial, kondisi keluarga kita, dan berbagai hal. Nah, dalam ini kita membuat sebuah perlawanan. Memeditasikan tidak. Bahwa Bapakku adalah Bapak yang baik dan sempurna. Dia tidak akan pernah mengabaikan memberikan apa yang kubutuhkan. Tinggal bagianku adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dulu bagaimana Allah dipermuliakan dan ditaati. Apa yang kemudian aku butuhkan untuk hidup layak di dunia ini, Tuhan Bapa itu pasti menyediakannya. Nah, inilah perlu mengasah tiap hari, tiap saat, memeditasikannya. Ya, Bapak katakan itu meditasi yang harus terus diasah. Jadi memang ada kemungkinan bisa jadi tumpul. Oh, bisa. Dan itulah yang membuat dalam kondisi ini, akhirnya kalau bahasanya Tuhan Yesus tentang perumpamaan penabur, tentang perumpamaan benih dan tanah, kalau kita tidak rajin memeditasikannya ini, merenungkan firman Allah dan siang dan malam, maka yang terjadi adalah apa yang ada di dunia ini, garbage,
sampah, garbage in, garbage out. Yaitu adalah apa? Kita nonton televisi, kita nonton media-media di dunia ini, kita menikmati majalah, iklan-iklan, percakapan di dunia. Mau nggak mau itu yang akan masuk, garbage in itu. Maka garbage out. Makanya kekhawatiran dunia semak belukar itu akan bertumbuh dan menghimpit benih kebenaran dalam diri kita, sehingga iman kita akan menyimpang. Maka yang diperlukan adalah truth in, truth out. Kebenaran kita masukkan, maka kebenaran pula yang akan keluar dari pemikiran kita, perkataan kita, dan keyakinan kita. Pergaulan dengan Allah lewat firman-Nya, lewat pergaulan dengan saudara-saudara seiman, ini yang perlu secara sengaja kita lakukan. Artinya dimulai dengan paradigma, dengan sebuah pemahaman bahwa surga adalah rumahku, dan kita yakin pada jaminan pemeliharaan Bapa, tapi kita pupuk, kita tumbuh kembangkan, kita asah melalui pembacaan firman dan doa yang dilakukan rutin setiap hari, begitu? Ya, jadi kan termasuk dalam perjalanan hidup kita, ada krisis, ada masalah, ingat Tuhan, lari pada Tuhan, lari ke gunung batu yang sejati itu. Nah, ini akan menjadi model berpikir, gaya hidup, model refleks hidup kita. Dan itu yang membuat kita akan selamat mengakhiri pertandingan iman dengan baik, tanpa seperti Demas. Demas itu adalah rekan sepelayanan Paulus dalam pelayanan yang sangat baik, disebut-sebut dalam beberapa suratnya, tetapi dalam salah satu surat Rasul Paulus mengatakan, Demas telah meninggalkanku. Demas tersesat dengan dunia. Demas mengejar dunia. Nah, inilah kenapa Demas bisa tersesat, mengejar dunia, memburu uang. Karena saya yakin salah satunya dia tidak rajin, setia memeditasikan kebenaran Allah ini. Sehingga sedikit demi sedikit dia mulai pikirannya dikuasai dengan kekhawatiran dunia, dan akhirnya pada titik puncaknya dia benar-benar meninggalkan Tuhan dan pelayanan, mengejar dunia dengan segala kekhawatirannya itu. Nah, apakah dengan hanya mengakui yang langkah pertama kita dipulihkan dari trauma kemiskinan, kemudian kita mengasah meditasi ini sudah cukup, Pak? Ya, tentunya perlu ada langkah ketiga ya Pak Indra ya. Terapkan gaya hidup perang. Seperti apa ini, Pak? Istilah gaya hidup perang, sebagaimana kalau kita berperang, ya berperang secara fisik ya, mungkin kita nggak mengalami ya, mungkin generasi orang tua, kakek nenek kita di Indonesia mengalami. Gaya hidup perang artinya apa? Mengembangkan pola hidup yang tidak dibebani dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita kumpulkan, itu segala sesuatu, apa yang kita kenakan, segala sesuatu itu ditujukan supaya kita efektif dalam berperang. Nah, dalam konteks ini peperangan kita adalah peperangan rohani, peperangan untuk menyatakan kebenaran Allah, peperangan untuk menegakkan kerajaan Allah. Dunia bukan rumahku. Maka dengan demikian kita berpikir bagaimana hidupku yang sementara ini sebagai pekerja Kristus, sebagai hamba Allah, sebagai seorang yang dipercayakan talenta oleh Allah, bagaimana aku bisa mendaya gunakan waktu, kesempatan, harta, kecerdasan, peluang bisnis, peluang pelayanan, keluarga, semuanya untuk kerajaan Allah. Nah, kalau kita hidupnya berorientasi kepada memperkaya diri, pada selalu mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia, maka kita akan terbebani, terjerat oleh dunia ini, sehingga pikiran tentang Allah, pikiran tentang surga, pikiran tentang kerajaan Allah akan terselewengkan karena kita, oh ini bagaimana, bisnis ini ada sudah 3, tambah lagi jadi 10. Akhirnya waktunya tersita untuk mengembangkan, untuk memelihara, untuk mengecek bisnis kita yang 10 ini. Waktu untuk memikirkan tentang kerajaan Allah, bagaimana Injil diberitakan, bagaimana murid Yesus dilahirkan, bagaimana misi dikembang luaskan, akhirnya tergeser. Ini berarti kita bukan gaya hidup perang, gaya hidup yang menikmati di dunia ini. Kita keluar dari kewaspadaan kita sebagai prajurit Kristus. Bisa Bapak coba berikan satu contoh konkret, Pak, gaya hidup perang sederhana ini gitu yang praktis? Ya, jadi gaya hidup perang ini berangkat dari gaya hidup sederhana. Atau nama lainnya gaya hidup fungsional. Artinya bukan serba kere ya, serba baju, tompang camping, kendaraan tidak punya, jalan kaki, bukan. Artinya apa yang efektif untuk kita hidup bagi Allah, pakai itu, kembangkan itu. Misalnya, kalau saya dengan status saya ini cukup dengan sepeda motor, ngapain harus beli mobil? Oke, kalaupun perlu butuh mobil karena sudah ada keluarga, ada panas terik, ada hujan, oke. Tapi pakailah mobil yang fungsional. Bukan berarti harus beli mobil yang merek-merek terkenal, merek-merek yang mahal, sehingga butuh maintenance kendaraan yang mahal. Padahal penghasilan saya tidak memadai untuk itu. Nah, dalam hal ini, kalau saya seorang direktur, membawa citra perusahaan, citra sebuah korporasi yang besar, oke, nggak apa-apa. Saya pakai mobil mewah.
Tapi tidak perlu kan tiap tahun harus ganti mobil mewah. Nah dalam ini misalnya contohnya Jokowi ya, presiden kita. Itu kan gaya hidup perang. Dia tahu Indonesia dalam kondisi kemelaratan. Banyak rakyat di bawah garis kemiskinan, korupsi terlalu banyak. Sehingga dia apa? Pakai mobil dinas, dia pakai yang sudah ada. Tidak harus diganti dengan yang baru. Yang ada masih baik kok. Ngapain harus dijual dan beli yang baru? Lebih baik budget yang ada ini untuk mobil dinas dialihkan untuk hal yang membangun kesejahteraan masyarakat luas. Nah, inilah yang diterapkan presiden kita di masa sekarang ini atau dulu sebagai gubernur dan wali kota, gaya hidup perang. Prihatin dengan keadaan sekeliling, dia terapkan ke diri tanpa berarti harus berkere-kere ya. Hidupnya terlalu lebay dengan terlalu miskinnya. Enggak. Sangat disesuaikan apa yang dibutuhkan kita pakai. Jadi seperti juga, ngapain kalau kita punya 3 rumah? 1 rumah dipakai, 2 rumah kosong. Oke, kenapa tidak kita jual 2 rumah itu? Kita biayai misionaris, biayai sebuah pelayanan yang memang itu membangun kerajaan Allah. Kenapa tidak? Mungkin kalau kita pertahankan punya 3 rumah, 2 rumah itu kita pinjamkan kepada hamba Tuhan, kepada keluarga-keluarga tentu yang memang nggak punya rumah. Mungkin kalau kita nggak menjual, kita pinjamkan. Berfungsi kan? Daripada 2 rumah nganggur, dan kita selalu keluar uang untuk memeliharanya. Kenapa tidak digaya gunakan untuk sesuatu yang bernilai kekal? Tapi kalau difungsikan untuk investasi juga nggak salah dong, Pak, misalnya dikontrakan. Oh ya boleh. Nah kemudian kontrakannya ini bagaimana? Tidak selalu dengan uang ini kita menimbun dan memperkaya diri. Kita boleh punya investasi, punya tabungan, tapi saya pikir perlu ada limit. Pada titik tertentu kita nggak menimbun dan menimbun. Karena kalau demikian berarti kita cinta uang. Bisa jadi gini, saya tertarik ada sebuah kisah pasangan di kota Solo. Nah beliau ini seorang karyawan di sebuah perusahaan yang punya jabatan baik, akhirnya jadi mungkin katakan manajer. Nah istrinya membuka toko bunga. Dan apa yang dilakukan dengan toko bunga ini? Seluruh keuntungannya untuk pekerjaan Allah. Jadi keluarga ini mencukupkan diri dengan gaji suaminya sebagai seorang katakan manajer sebuah perusahaan swasta. Gaya hidupnya tidak berubah. Ditetapkan segini. Kemudian punya bisnis. Tapi bisnis ini bukan untuk memperkaya diri. Keuntungan dari toko bunga ini untuk pekerjaan Allah. Nah inilah gaya hidup perang. Jadi kita perlu pada titik itu berkata, Tuhan aku cukup. Secara daging kurang untuk aku. Tetapi di dalam nama Yesus, aku memutuskan mata rantai ketamakan kerakusan ini. Aku menetapkan sebuah standar, dan kalau Allah berkatiku, bisnisku bertambah, asetku bertambah, kekayaanku bertambah, bukan berarti serta-merta aku harus menerapkan gaya hidup yang lebih tinggi atau lebih mewah. Istilahnya begini, saya tertarik dengan istilahnya John Piper yang memberi ilustrasi begini. Memang Allah membuat kita menjadi saluran anugerahnya. Tetapi bahayanya adalah kalau kita berpikir bahwa kita sebagai saluran berkat Allah harus dilapisi dengan emas. Jadi Allah menjadikan kita saluran berkatnya. Dan kita berpikir, loh Tuhan, aku kan saluran berkatmu. Aku sebagai saluran berkatmu dilapisi emas ya Tuhan. Tidak perlu. Sebagai saluran berkat Allah, cukupkan dengan tembaga. Ngapain harus dilapisi dengan emas? Nah inilah yang disebut gaya hidup perang juga. Ini kembali saya ambil dari istilahnya John Piper. Ya Pak, ini mungkin bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kan pada dasarnya ya kita emang dididik untuk terus berimprovisasi Pak. Di dalam hal karir, di dalam hal penghasilan dan sebagainya. Maksudnya ada peningkatan derajat kehidupan dan sebagainya. Nah saya rasa mungkin hal yang bisa dilakukan mulai dari awal adalah memberikan persembahan dengan persentase tertentu Pak yang dilatih gitu. Ya itu poin yang keempat ya Pak Hendra. Tetapkan persentase pemberian wajib. Tapi kembali gini, kalau boleh saya meneguhkan, gaya hidup perang ini sesuatu yang memang tidak bisa eksakta. Orang per orang berbeda-beda. Tetapi pokoknya semangatnya sama. Saya sebagai karyawan, saya sebagai buruh pabrik, saya sebagai manajer, saya sebagai direktur, saya sebagai pendeta, atau saya sebagai pengusaha, kelas kakap, semuanya berangkat dari semangat yang sama. Gaya hidup perang. Bagaimana hidupku, gaya hidupku ini efektif untuk kerajaan Allah. Jadi aku tidak direpotkan dengan dunia ini. Dengan segala kekhawatiran dunia ini. Seperti orang muda yang kaya itu ya. Bahwa akhirnya karena saking terlalu kayanya, bukan saking terlalu kaya, sakit hatinya terjerat dengan kekayaannya, Yesus sampai menantang dia. Jualah seluruh milikmu. Bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Maka harta surgawi akan menjadi bagianmu. Dan dikatakan orang muda kaya ini meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Dalam hal ini Yesus tidak berkata, sorry ya, aku keliru. Sini orang muda kaya, sorry.
Yang aku maksud perpuluhan aja. 50% terserah kamu deh. Kamu kan masih muda. Nikmati. 10% aja untuk aku. Pengembangan kerajaan Allah. Enggak. Yesus membiarkan orang muda kaya ini pergi dengan sedih. Kenapa? Bagi Yesus persoalannya bukan sekedar 10%, 20%. Tapi hatinya sudah terjerat dengan dunia ini. Hatinya menjadi hamba uang. Hatinya menjadi cinta uang. Nah inilah soal sentralnya. Jadi saya kembali tidak bisa menisbikan, membuat relatif tentang gaya hidup perang ini. Hati-hati, ini soal hati. Makanya dalam hal ini kalau perlu, mari hidup dalam pertanggungjawaban. Ada orang lain yang boleh ngecek hidup kita. Apakah gaya hidup kita gaya hidup perang, gaya hidup kerajaan Allah, atau seperti orang yang tentara yang disetir. Ya, yang lain berperang, kita sibuk untuk kenyamanan diri kita meninggalkan medan peperangan. Dan sebenarnya terjadi adalah sebuah manifestasi perwujudan dunia ini rumahku. Surga itu abstrak, tapi dunia inilah rumahku. Lah inilah sebuah hal yang sangat sensitif, yang sangat menentukan, yang harus kita berani bongkar. Berani expose. Kalau ada ketidakmurnian, mari. Dengan mentor, dengan rekan kasih perjuangan, kita boleh memberi pertanggungjawaban. Apakah aku menjadikan Allah sebagai pusat hidupku, ataukah Mamon dengan segala kenikmatan dunia ini yang menjadi pusat hidupku, dan Tuhan hanya sebatas pamper, tambal butuh. Kalau aku butuh, datang kepada Tuhan. Kalau aku sudah oke, Tuhan tak pinggirkan, dan aku akan nikmati dunia ini. Nah, mungkin saya masuk Pak Hendra ya di poin yang keempat tadi ya. Konsultasi pemberian wajib ini memang menjadi hal yang pokok. Karena itu menentukan itu tadi, sikap hati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman bahwa Allah adalah pusat hidupku, bahwa surga adalah rumahku, bahwa hidupku berdiri di atas keyakinan Bapa pemelihara hidupku, maka berarti kita perlu aksinya, perbuatannya menetapkan prosentase minimal dari persembahan kita. Dan itu saya usulkan 10% berdasarkan prinsip firman Allah. Jadi ada orang ngomong, loh itu kan persoalan kan PL kan tidak ada lagi disinggung. Tapi jangan lupa, salah satunya di dalam surat Roma pasal 15 ayat 4 dikatakan, semua yang ditulis dahulu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa apa yang terjadi pada PL bukan berarti dihapus, tetapi itu menjadi standar minimal. Dari 10% bahkan kita bisa beranjak menjadi 11, 12, 15%. Saya tertarik pada kisah yang saya lalu pernah ceritakan ya, William Colgate ya. Dari dia 10% setia pada hidup dalam kemiskinan, tambah kaya bukan berarti tetap 10%. Malah dia tingkatkan jadi 15, 20, sampai akhirnya dia berani memberi 90% untuk Tuhan. Ini kan uangnya Tuhan. Tuhan, aku cukup hanya dengan 10%. Income-ku, pemasukanku, 10% untuk Tuhan. Nah inilah yang perlu kita mulai. Kenapa ada perlu persentase pemberian yang wajib dari tiap bulan penghasilan kita itu. Pak, untuk seorang pemula Pak yang sedang mau belajar untuk lepas dari paradigma yang sebelumnya, dia berusaha memupuk kekayaan hidupnya, sekarang kan mau belajar nih untuk menjadi hamba Tuhan yang bukan cinta uang tapi cinta Tuhan. Rasanya ini merupakan langkah awal yang baik ya Pak, menetapkan persentase wajib itu 10% ini. Ya, jadi begini, saya punya rekan waktu masa saya kuliah, kemudian dia jadi asisten lab ya di fakultas teknik di mana dia kuliah, dia menerapkan prinsip ini, memberi perpuluhan, bukan kurang dari seper 12 atau katakan 5%, 7%, enggak, dia berani langsung 10%. Padahal pas-pasan, kalau dihitung matematis nggak cukup untuk akhir bulan. Dia sebagai seorang mahasiswa yang mencukupkan dirinya sendiri dengan apa yang dia hasilkan, baik sebagai seorang asisten lab ataupun pekerjaan yang lain tidak jelas sebagai asisten fotografer diantaranya. Tapi dia rajin. Dan dia mengalami ketika dia di awal bulan memberi 1/10 dari apa yang dapatkan sebagai gaji seorang asisten lab yang kecil itu, ternyata Tuhan bukakan tingkap-tingkap langitnya. Ada kesempatan order ya dari sebuah acara pernikahan misalnya, dan dia jadi fotografer. Kemudian ada kesempatan apa lagi? Dan ternyata waktu tanggal 30 cukup. Nah inilah pengalaman iman, ini penting perlu kita miliki. Hidup oleh iman itu bukan hanya monopoli miliknya misionaris dan hamba Tuhan full timer, tapi milik setiap kita orang-orang percaya. Tidak membedakan apa jabatan pelayanan kita. Jadi inilah yang indah yang perlu kita nikmati. Dan dengan mengambil keputusan iman seperti itu ya, dia akan mengalami, kita maksudnya akan mengalami pengalaman iman yang luar biasa juga. Betul. Gitu.
Maka dalam hal ini Pak Hendra ada poin yang kelima adalah asalah kepekaan rohani memberi secara spontan. Tadi kan poin yang keenam, poin yang keempat menetapkan persentase pemberian wajib. Tapi hati-hati, kadang kita bilang, Tuhan, aku sudah membeli 15% loh Tuhan. Nah sisanya ini 85% hakku Tuhan. Kalau tidak boleh utak-utik. Nah, kalau sikap hati kita seperti itu, ya tetap sama. Kita transaksional sama Tuhan. Ya, dan hal ini maka enggak. 100% milik Allah. Dan kita memakai sejauh mana kita butuhkan. Artinya, kalaupun kita sudah menetapkan batas minimal tiap bulannya, dari 10% meningkat mungkin jadi 15 atau 20, yang 80 atau 85 atau 90% ini tetap itu miliknya Tuhan. Jadi satu kali dalam proses hidup kita dalam sebulan itu misalnya, kita ketemu dengan seseorang yang membutuhkan. Kita ketemu sebuah pelayan yang membutuhkan. Kalau ada hati, aku perlu memberi. Tapi kok pas-pasan ya. Kita doakan. Dan dorong itu kok tetap sama. Bukan sekedar dorongan impulsif. Sesaat. Tapi dorongan yang sepertinya menetap. Oke, ambil langkah ini. Tuhan, sebenarnya aku pas-pasan. Tapi aku memberi ini untuk pekerjaanmu ini. Untuk menolong orang dalam kemiskinan, dalam kebutuhan ini. Aku beri. Nah, itulah sebuah hal yang indah. Yang perlu kita miliki sebagai bentuk kita cinta Tuhan, bukan cinta uang. Jadi, asalah kepekaan rohani untuk memberi secara spontan. Pak, ini terkait hal memberi, Pak. Biasanya ya kita namanya manusia yang terbatas ini, Pak. Ada kecenderungan ketika kita memberi mengharapkan sesuatu gitu, Pak. Meskipun kita berusaha untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya nih kita kasih persembahan tapi mengharap ya orang ingat itu jasa kita, orang ingat pemberian kita kayak gitu-gitu, Pak. Ya, betul lah. Inilah yang perlu kita lawan. Makanya Tuhan mengatakan kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, biarlah tangan kirimu tidak tahu. Artinya kita nggak perlu pamer. Maka dalam hal ini ada saatnya baik kalau perlu kita memberi anonim. Ya. Maka poin yang keenam adalah memberilah tanpa main kuasa. Atau dalam bahasa Inggris playing God. Ada orang-orang tertentu itu tanpa sadar menikmati pemberian itu sebagai alat dia untuk mendapatkan kekuasaan dan kemudian menguasai orang lain atas sebuah pelayanan atau sebuah gereja. Ini yang bagi saya sangat menyakitkan. Satu kisah nyata, sebuah gereja melakukan rapat, majelis dan hamba Tuhan. Keesokan harinya keputusan itu dibatalkan. Kenapa? Karena orang kaya yang ada di gereja itu mengatakan, aku nggak setuju dengan keputusan ini. Aku nggak mau dukung. Langsung mengkerut majelis dan hamba tuanya. Udahlah, dianulir tanpa lewat meja rapat. Ini sebuah penghinaan buat Kristus sebagai kepala gereja. Gereja berdiri di atas dasar Kristus. Pemeliharaan Bapa, bukan di atas orang kaya, bukan di atas duitnya manusia. Gereja butuh duit, tapi bukan berarti gereja bergantung pada duit. Nah, inilah sebuah eklesiologi yang sangat sesat, kalau saya boleh katakan dengan tajam, berdasarkan misi firman Tuhan. Jadi kalaupun orang kaya ini tidak mendonasi, mendukung program, tidak apa-apa, tetap jalan. Mari kita berdoa, ini dimulai di dalam nama Yesus, kita lakukan untuk Yesus dan dilakukan bersama-sama dengan Yesus. Jadi jangan sampai gereja atau sebuah pelayanan menjadikan orang-orang tertentu sebagai mesin ATM-nya gereja atau pelayanan. Ini kita kasih divisi 3 bulan, kamu setor ya, tutupi ya. Itu akan menjadi transaksional. Orang itu akan memberi bukan lagi dengan sukarela, tapi dengan keterpaksaan. Dan kemudian dia karena terpaksa, dia akan minta imbalan. Kalau aku ngomong, kamu dengerin aku ya. Aku minta ini, kamu ikuti aku ya. Aku sudah memberi banyak loh untuk kebutuhan gereja bulanannya loh. Ini salah dan sesat. Malah justru ketika krisis gereja terjadi secara finansial, mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, umumkan. Kita defisit 3 bulan sekian. Mari sekarang kita tetapkan ini sebagai hari doa dan puasa. Seminggu ini, 2 minggu kita berdoa, cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Mungkin memberi lebih, atau kita mungkin menutup pos-pos tertentu, mengurangi untuk menyesuaikan. Mari kita doa, cari kehendak Tuhan, bukan cari kehendak diri sendiri. Jadi maka kalau perlu, kalau engkau digoda untuk itu, jangan memberi pakai nama, lewat gereja yang anonim. Dengan demikian pencobaan untuk engkau playing God, main kuasa ini akan lebih dikurangi. Jadi selain memberi anonim atau memberi tanpa mencantumkan nama kita, mungkin hal yang perlu dikoreksi juga cara pandang kita terhadap orang lain gitu Pak ya. Kita menghargai orang lain itu bukan karena kita melihat status dia lebih kaya atau lebih tidak kaya atau bagaimana. Betul, saya sepakat Pak Hendra. Jadi poinnya begini, kita ini satu tim pelayanan. Ada yang di garis depan, ada yang di garis belakang, ada yang di garis tengah. Ada sebagai pasukan doa, ada pasukan yang langsung dalam hal karya penginjilan, ada kita yang pasukan logistik.
Tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Semuanya satu tim di dalam nama Yesus. Sehati sepikir, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia, tetapi mencari kepentingan Allah. Jadi kalau saya memberi seorang pendeta, memberi sebuah gereja, itu bukan berarti saya lebih tinggi, saya jadi majikan bagi yang saya beri ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Ini sikap hati yang perlu. Maka dalam hal ini yang ketujuh adalah hargailah tanpa syarat diri sendiri dan orang lain. Bukan karena soal status dan soal ekonomi, tapi karena dia ciptaan Allah, aku ciptaan Allah, aku pun harus menghargai dia tanpa memandang apakah dia kaya miskin, bajunya hebat atau biasa-biasa, wangi atau bau. Saya tetap hargai karena Allah ada di dalam dirinya sebagai penciptanya. Ya Pak, apa pesan firman Tuhan untuk menutup perbincangan kita ini Pak? Saya bacakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini bukan hanya untuk orang yang kaya raya. Kita pun secara umum juga termasuk orang kaya dibandingkan sekian banyak orang yang di bawah garis kemiskinan. Maka mari kita orientasinya kepada Allah, bukan kepada kekayaan harta di dunia ini, dan kita mensyukuri dan kita belajar terus bertumbuh, berbuat baik, membagi, kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan hati. Maka demikian harta di surga sedang kita kumpulkan dan kita akan menikmati sukacita surgawi. Kiranya pesan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 dan seluruh perbincangan kita ini akan menjadi berkat bagi seluruh pendengar kita. Terima kasih Pak Sindu untuk percakapan yang sangat menarik ini. Dan para pendengar sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik cinta uang versus cinta Tuhan bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan kepada Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda untuk mengirimkan email kepada kami dengan alamat telaga@telaga.org atau mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.